Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Luk Pitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah, barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Para ketua PWI Laskar Sabilillah Banyumas, Purbalingga, Tegal, Pemalang, Cilacap bersatu dalam koordinasi mengenai gerak langkah bagaimana perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dalam sebuah membangun kepercayaan masyarakat untuk meluruskan sejarah-sejarah, mengembalikan marwah ajaran Wali Songo, meluruskan, menitik, meneliti, menelisih bagaimana maraknya pembelokan sejarah, entah itu makam palsu, entah itu mencatut pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, bahkan bagaimana peran serta perjuangan Wali Songo Indonesia untuk memberikan sebuah edukasi pembelajaran kepada masyarakat luas dengan adanya doktrin fanatik, mahabbah yang tidak disertai dengan ilmu, tapi hanya dengan karomah barokah, hanya berjualan nasab, bahkan mengaku dirinya mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Punggawa PWI di daerah Banyumas Raya ini berkoordinasi sangat antusias bagaimana mereka dalam membangun kepercayaan masyarakat, membantu tesis Kyai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, perjuangan daripada terah Wali Songo Gus Abbas Buntet dan punggawa-punggawa yang lain dalam meluruskan sejarah dalam rangka menjaga persatuan negara Republik Indonesia. Sekali lagi lah mohon maaf NKRI Hakamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, berbahagia sekali alhamdulillah pada malam hari ini. Kami dari PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas kedatangan tamu dari kawan-kawan seperjuangan di perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Ada Gus Ridho dari PWI Kabupaten Purbalingga, kemudian Mas Agus juga sama namanya dengan saya dari Purbalingga juga, kemudian Mas Rajino dari Pemalang, PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Pemalang, dan jenengan Gus Hoir dari Tegal. Hoir dari PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Tegal, Komandan Laskar Sabilillah Kabupaten Tegal. Kemudian di sebelah kanan saya Komandan Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas. Dan Aung juga dari PWI LS Kabupaten Banyumas. Saya sendiri nggak perlu dikenalin ya, sudah kenal. Dari PWI Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah ini kita berkumpul santai ya, Gus. Semuanya dalam rangka kita silaturahim, koordinasi, bagaimana kita menyamakan sikap, merapatkan barisan, melihat dinamika sosial dan politik terkait dengan fenomena polemik nasab dan tantangan-tantangan yang ada, yang kita waspadai ada ke depan. Nah, kebetulan yang sudah resmi dilantik adalah PWI dan LS Kabupaten Purbalingga. Banyumas insya Allah kapan dan kecil? Bulan Agustus nanti. Bulan Agustus kita juga akan menggelar pelantikan pengurus PWI LS Banyumas, insya Allah awal lah. Awal ya. Kalau nggak ada perubahan kita tanggal 10 Agustus, ya, sekitar 1 bulan lagi
kita akan lanjutkan. Tetapi gerakan kita sudah dimulai sejak lama. Ya, bagaimana kita mensikapi sukses selalu polemik ini. Tegal sendiri sudah pelantikan belum? Sudah ya. Berarti Banyumas ketinggalan ya? Ketinggalan. tapi saya yakin akan dipersiapkan sebagus-bagusnya. Oke, yang sudah lantikan Tegal dan Purbalingga. Kemarin sudah belum? Sedang mempersiapkan. Ya kan ya. Oke. Tanggal 24 ya. Iya. 24 Agustus. Agustus juga. Oh, sama berarti, bulan Agustus. Oke, bagus. Mantap lah. Yang mungkin kita giliran dari Tegal dulu mungkin. Tantangan yang ada di Kabupaten Tegal kira-kira apa? Terus dengan Komandan Laskar Kabupaten Tegal. Kita sebenarnya tantangannya itu kalau para habaib ya kan, yang terutama yang mereka mendoktrin Pak Alawi, mereka sebenarnya sudah mengetahui kelemahan mereka. Jadi kita tinggal menyikapi saja. Cuma pergerakan kita malah terganjal dengan orang-orang kita sendiri, para muhibin mereka. Oke. Yang seakan-akan bahwa Laskar Sabilillah itu adalah lawan dari NU, itu yang salah. Oh iya. Ada mispersepsi berarti ya. Iya. Misalnya ada seorang pengurus ya kan mengatakan ya kan bahwa NU Kabupaten Tegal itu harus guyub rukun bersatu kembali seperti itu dan melawan Rabithah Alawiyah. Kemudian kan saya setuju seperti itu. Karena memang secara nasional Rabithah Alawiyah ya kan itu sangat mengganggu bagi kehidupan NU. Bagi saya prinsipnya seperti itu. Bahkan bagi saya Rabithah Alawiyah adalah ya orang yang merongrong dari NKRI kita ini. Tanpa disadari para muhibin itu tidak tahu bahwa jejak mereka sebenarnya adalah dari pemalsuan kubah, penggantian makam-makam, kemudian kan juga istilahnya torikoh ya kan dibelok-belokkan, torikoh Sadzaliyah menjadi Uluwiyah, ya kan. Itu adalah fenomena kita sebagai orang NU, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah bentuk penyimpangan sejarah. Dan penyimpangan sejarah itu nanti akhirnya akan merongrong NKRI itu tersebut. Tapi kita selalu berhantaman dengan orang-orang kita sendiri di jajaran orang NU itu. Kalau di Tegal mungkin komunitas habaibnya lebih banyak ya, dibanding Banyumas dan Purbalingga. Sekali kuat sekali. Tantangan dari kelompok habaib sendiri sejauh ini seperti apa di sana? Ya berarti mereka sekarang masih gencar sih. Ada perlawanan kan? Ada perlawanan. Bentuknya apa misalkan? Ya. Bentuknya, tapi perlawannya sekarang tidak seperti dulu. Sekarang lebih senyap. Tapi mereka sekarang saya lihat itu masih mempertahankan, ya kan, seakan-akan mereka itu lebih dominan di dalam majelis taklim mereka. Seperti itu. Ya. Jadi kesantunannya sekarang dirubah, lebih santun lagi daripada zaman-zaman dulu. Ya. Tapi kalau tantangan kayak misalkan persekusi apa nggak ada kan Tegal kan? Oh, nggak ada. Seandainya ada Laskar Sabilillah Tegal, siap hadapi kan? Pastilah kami tidak takut. Kira-kira berapa anggota Laskar Tegal hari ini? Hari ini sudah mencapai sekitar 300. 300-an ya? Siap tempur semua ya? Oh, mantap. Ya kan, itu berarti belum anak-anak mudanya, ya kan? Dan sekarang alhamdulillah sudah menyadari dari kiai-kiai kultur, ya kan, sudah merapat ke kami. Tinggal kami, ya kan, ranting-ranting, ya kan, untuk mengibarkan, ya kan, ranting-ranting kami, ya kan, dari senopati-senopati, tinggal mengibarkan lagi pelantikannya itu kapan. Dan saya yakin dalam 3 bulan 4 bulan ini ranting kami sudah berkibar semua, insya Allah. Minta doanya. Amin. Mudah-mudahan sukses Gus. Oke. Kemudian Pemalang gimana kira-kira? Sejauh ini ada tantangan nggak di Pemalang? Alhamdulillah tantangan sejauh ini ada pada masing-masing seorang yang mau masuk Laskar ataupun BWI harus punya mental yang kuat dan tekad yang bulat. Harus. Jika masih ragu, percuma penjenengan masuk ke Laskar. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Karena yang kita hadapi bukan apa-apa, tapi saudara kita sendiri. Kita harus memberikan pemahaman secara real di lapangan bagaimana kita menghadapi, kita
menggunakan tali silaturahmi aja. Kita pendekatan terus, memberikan penjelasan tentang mereka bahwasanya dengan adanya tesis Kiai Imad membuka banyak orang menyadari ternyata selama ini kita masih dijajah, tapi kita nggak merasakan itu. Makanya saya pribadi selaku Laskar Sabilillah Kabupaten Pemalang dari perwakilan, saya merasa bangga kita sedang mempersiapkan untuk pelantikan di bulan Agustus. Mudah-mudahan nanti di pelantikan itu berjalan lancar dan bisa mendatangkan semua laskar-laskar yang ada di Indonesia. Amin. Oke, saya minta doanya pada semua sesepuh yang ada di sekitaran Kabupaten Pemalang agar bisa mensupport kita laskar yang ada di Pemalang. Kita saling mensupport lah ya. Iya. Banyumas insya Allah nanti 10 Agustus pelantikan. Amin. Di forum ini saya sampaikan undangannya langsung. Undangan tahu nanti insya Allah kita akan adakan di lapangan. Kita akan kerahkan semuanya. Di Pemalang dulu ada siapa itu Pak Muhdor kalau nggak salah yang suaranya lantang sekali, itu gimana hari ini perkembangannya Pak Muhdor? Alhamdulillah berubah drastis. Gratis. Dulu sekarang Gitu ya. sudah beda. Tidak sekarang dulu ya. Ketika laskar sudah lahir berarti sudah ada pemahaman seperti itu. Syukurlah. Alhamdulillah. Sekarang prinsip kita ketika kiai-kiai kita dihina sama mereka semua, ya kita harus lawan. Hanya satu kata, lawan. Ya, Kita mantap. nggak bisa diam. Oke. Punya berapa laskar sekarang? Pemalang. Target Pemalang sampai pelantikan 1000 laskar. 1000 Alhamdulillah untuk setiap kecamatan sudah terbentuk. Alhamdulillah. Tinggal kita nunggu pelantikan masalnya aja. Ya. Mudah-mudahan bisa bertambah. Sukses. Sukses Pemalang lah. Amin. Amin. Oke. Amin. Terima kasih. Jangan komandan laskarnya ya. Saya kebetulan di jajaran Propos. Proposnya ya. Oh, mantap. Oke, sekarang ke Gus Ridho, beliau Ketua PWI Kabupaten Purbalingga yang baru dilantik. Ada tantangan Gus setelah ada pelantikan PWI di Purbalingga? Ya, terima kasih Gus Mar. Kalau di Purbalingga ini ya kondusif, wajar saja ketika ada hal yang baru terkait dengan polemik nasab ini. Yang kemudian memang masih mungkin belum mengenal media sehingga juga belum banyak yang memahami tentang tesis Kiai Imad. Berarti perlu gerakan offline mungkin gitu Gus. Ya perlu ada edukasi lah tentunya seperti itu. Ya saya pasca di pelantikan itu ya wajar kalau kemudian banyak yang bertanya tentang apa itu PWI dan terkait dengan pertanyaan tesis Kiai Imad. Nah, saya jawab ya biasalah. Biasa. Ada perlawanan kan ya Gus? Dari Ya, pemimpin ataupun kelompok Habib? Ya wajar saja ketika menanyakan seperti itu. Kalau saya katakan ditanya terkait tentang polemik nasab gitu, jadi saya jawab ya namanya, kalau saya pribadi lebih senang berbicara nasib gitu, gimana nasib saya ini di dunia selamat. Karena bagi mereka nasib itu menentukan nasib. Oh seperti itu. Makanya Ya, kami dididik untuk bagaimana mencari nasib sebaik mungkin untuk mengangkat nasab. Jadi tidak kemudian mengandalkan nasab untuk mencari nasib gitu. Jadi ya kalau terkait dengan hal seperti itu saya jawab seperti itu aja. Tapi kalau kemudian bicara tentang bagaimana tesis Kiai Imad, ya kami diberikan penjelasan, diberikan edukasi bahwa berdasarkan data pustaka, berdasarkan kitab nasab maupun kitab sejarah, kemudian juga berdasarkan genetika, hasil tes DNA, kemudian hasil juga dari filologi. Ya, kita hanya memberikan edukasi. Masalah kemudian orang percaya tidak percaya ini kan Rasulullah sendiri ketika kemudian dengan
bukti sampai mukjizat memberikan pembelaan kepada Nabi Isa itu sampai hari ini yang kemudian nggak percaya ya Mas Iwan, atau sebaliknya yang kemudian masih belum mempercayai terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu ya hal yang wajar. Sabar lah ya.